มาแล้วจ้านาคนาค Sobat-sobat, jumpa suara lagi dengan saya di The Jomet Film. Semoga sobat-sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana sob? Masih suka minta tetheringan ke HP teman untuk video tiktokan? Jika masih, The Jomet doakan semoga esok pagi akan mendapatkan kuota yang banyak untuk menonton video-video The Jomet Film selanjutnya. Kali ini sob, The Jomet Film akan menceritakan sebuah alur film dari Thailand yang diberi judul Phimak Mainak Phrakanong. Film ini disutradarai oleh Banjong Pisantanakum yang dirilis pada tanggal 29 Maret 2013. Film yang bergenre horor komedi romantis ini diadaptasi dari cerita urban legend masyarakat Thailand yang bernama Mainak Phrakanong. Seperti video sebelumnya yang pernah The Jomet upload yang berjudul Nang Nak. Jika sobat-sobat belum menontonnya, silahkan diubek aja channel The Jomet Film ini. Namun di film kali ini ada banyak komedinya. Sangat seru sob, biar nggak terlalu tegang gitu. Nontonnya siapkan kopi sajemlung jeung ududna 3 batang. Atau cemilan tengah peting cocok bala-bala jeung tahu bulat digoreng dadakan. Biar nggak penasaran sob, nggak usah banyak cincong lagi. Yuk mari kita masuk ke ceritanya sob. Kisah diawali dengan scene yang memperlihatkan rumah gubuk dan panggung yang terlihat begitu menyeramkan dan di dalam dihuni oleh satu sosok perempuan yang cantik dan muda bernama Nak. Ini cucungiknya. Nak yang sedang hamil tua dan sepertinya sudah waktunya tiba untuk melahirkan. Terdengar dari suara perempuan itu meringis kesakitan karena telah mengalami kontraksi yang begitu hebat. Saat si Nak ini ambruk dan merangkak sambil minta tolong, entah mau mengambil apa, tiba-tiba sebuah lampu cempor kadupak lalu terguling dan terdengarlah suara, "Ih, seram nih." Kemudian scene pun berganti di suatu tempat yang sudah hancur dan porak-poranda diakibatkan oleh peperangan yang tengah terjadi. Lalu ada 5 orang sekawan yang ikut dalam pertempuran itu. Mereka terlihat begitu panik, cemas, dan tegang. Saat salah seorang temannya dibawa di atas tandu dan terluka, 5 sekawan ini yang bernama Mak, yang ini bernama Ter, yang ini bernama Sin, dan yang ini bernama Puak, yang ini adalah Ai. มึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบางระจันเหรออยู่ไหนอะใช่เหรอวะเหรอยังอยู่ครบไอ้สัตว์ Lalu mereka pun segera merapatkan barisan kembali untuk menyerang musuh dengan semangat dan keberanian yang luar biasa. Akan tetapi di tengah-tengah peperangan mereka lupa kalau musuh ternyata menggunakan perlengkapan senjatanya adalah senapan. Beberapa di antara mereka ada yang terluka dan tertembak. Beruntung ada sebuah celah belahan di tanah, lalu mereka pun berlindung di belahan tanah itu. Di sini mereka pun malah ngobrol. กูยอมเป็นโรคหาตายดีกว่าไว้ผมทรงอุบาทเนี่ยช่วงโรคหาระบาดอ่ะกูเกือบตายพวกมึงก็เหมือนกันนี่ก็ยิงจังเลยเฮีย Kemudian Sisin juga menanyakan kepada Simak yang sudah tertembak di dadanya, "Apakah ada permintaan terakhirmu, Mak?" Simak menjawab, "Aku sudah berjanji sama istriku, aku akan pulang dan aku tidak akan mati di sini.
Begitupun kalian semua, kalian tidak boleh mati di sini. Kita harus pulang bersama-sama. Simak sedang berjuang menyelamatkan teman-temannya yang tertembak. Sementara Sinak sedang menunggu di rumah seolah-olah bisa merasakan bagaimana keadaan suaminya saat ini. Lalu Sinak pun memanggil-manggil nama suaminya berulang-ulang dengan nada yang sedih dan getir. Serem sob. Orang-orang kampung pun masuk ke dalam rumah dan menutup jendelanya rapat-rapat. Wih, ini benar-benar serem sob. Kemudian scene pun berganti, tiba-tiba saja Simak, Ter, Sin, Ping, dan Ai dalam keadaan selamat. Dan kini mereka tengah asik main kartu di atas perahunya. Rupanya mereka sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya Simak. Lên woi. Ma. ไปเล่นไพ่ลีลาไหมอย่างเงี้ยพ่อเป็นเกาจิ้งเงี้ยเร็วๆเล่นๆเร็วๆ Singkat waktu malam pun tiba, sampailah mereka di depan rumah Simak yang panggung di sisi susukan. Simak pun memanggil-manggil istrinya, "Nak!" Namun tak ada jawaban dari Sinak. Saat sedang mencari Sinak, Simak pun teralihkan perhatian ke salah satu benda yang bergerak sendiri, yaitu ayunan Parantimpe Pende Orok. Simak pun bergembira karena dia berpikir kalau ayunan itu sudah ada, itu berarti Sinak sudah melahirkan dan selamat. Namun saat Simak mendekati ayunan itu dan ingin melihat bayinya, tiba-tiba Simak pun akhirnya bertemu dengan istrinya Sinak. Dan mereka berdua pun saling melepaskan kerinduan yang sudah menggunung dan kini meletus sudah. Di bawah sana teman-temannya masih berdiri dan mendengarkan percakapan Simak dan Sinak. Lalu Simak menanyakan kepada istrinya, "Mana anak kita?" Sinak pun menjawab dia sedang main-main di sana. Tiba-tiba saja anak itu sudah ada di tempat tidurnya. Lalu Simak pun menggendongnya dengan penuh kegembiraan karena dia kini sudah menjadi seorang ayah. แล้วลูกเราอะไหนมาหาพ่อมาลูก เล่นอยู่มุมโน้นจ้ะ เนี่ย มันพ่อมันเลยเว้ยเอ้ยหน้ามันหล่อมันไอ้แดงลูกพ่อไอ้แดง เขาตั้งชื่อมันตามที่ตัวเองชอบเลยนะ นั่นดิคนใช้บ้านกูชื่อยังหรูกว่านี้เลย ชื่อแดงแม่งน่าตื่นเต้นตรงไหน Lalu keluarlah Simak dengan istrinya dan memperkenalkan kepada teman-temannya. Saat Simak bertanya, "Sekarang apa rencana kalian? Mau pulang atau gimana?" Temannya menjawab, "Mungkin besok kami akan pulang karena ini sudah malam dan perahu pun sudah tidak ada untuk mengantarkan kami ke tempat yang lain." Teman-temannya pun akhirnya meminta izin untuk menginap sehari saja. Dan Simak pun mengatakan, "Kenapa harus semalam? Kalian boleh tinggal di sini sesuka kalian. Di sana ada rumah yang kosong bekas almarhum bibiku. Kalian semua boleh tidur di situ." Akan tetapi Sisi nampaknya ketakutan setelah mendengar harus tidur di rumah bibinya yang sudah wafat. Sinak pun sepertinya agak sedikit kecewa dengan keputusan suaminya itu. Malam pun semakin larut dan mereka pun akan beristirahat. Namun Sinak masih mependek bayinya dan mengayunkan ayunan itu sambil bernyanyi kecil. Akan tetapi suaranya malam itu menyebar dan terdengar oleh orang-orang sekampung. Dan semua penduduk kampung merasa ketakutan. Mereka seolah-olah sudah bisa merasakan kengerian di balik nyanyian itu. Sejak itulah orang-orang kampung tak satupun yang berani menyebut nama Nak, apalagi jika mengganggunya. Begitulah kondisi orang-orang di desa Siam.
Singkat cerita, esok pun tiba. Tak lama kemudian Simak pun datang, membangunkan mereka semua dan mengajaknya pergi jalan-jalan ke pasar untuk membeli sarapan. Namun yang mengherankan, setiap kali Simak mendatangi pedagang itu, si pedagang itu pun mengatakan tidak akan menjualnya. Simak pun heran kenapa semua penduduk kampung jadi bertingkah aneh. Lalu Simak dan kawan-kawan pun mendatangi tukang ikan. Si tukang ikan pun lari terbirit-birit. Lalu Simak pun mendatangi si pedagang miras dan ternyata pedagang itu sedang mabuk. ไม่มีเหลือแล้ว เอ้าเอ้า อุ้ยหลุมก็มีนะ เดี๋ยวนิ่มจ้ะฉันกะจะซื้อปลาไปฝากอีน่าเขาหน่อย ไอ้มากขวางเลยไป Saat Simak menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang pernah menanyakan lowongan pekerjaan kepada si bibi itu, si pedagang itu pun menanyakan, siapakah namamu? Simak pun menjawab, saya Mak, masa bibi cantik tidak ingat saya? ถ้ามึงอยากรู้ Saya suaminya Nak. Sontak saja si pedagang itu pun kaget sambil mengatakan, cantik-cantik matamu. Apa kamu tidak tahu Mak, istrimu itu? Cobalah kamu lihat di kedua belah kakimu. Kamu pasti akan tahu kalau istrimu itu sudah menjadi. Saat akan terucap, lalu tiba-tiba datang anaknya, membekap mulut ibunya dan meminta maaf kepada Mak. Ibu saya lagi mabuk. Si Mak pun semakin heran dengan semua yang telah terjadi. Apalagi si Sin yang terheran-heran menyaksikan kejadian ini, sepertinya ada sesuatu yang ia ketahui dari omongan si pedagang miras itu. Lalu malam harinya kawan-kawan Simak pun sedang minum-minum di rumah bibinya Simak yang sudah wafat. Saat minum-minum, Simak tidak hadir bersama mereka. Sambil membincangkan apa yang telah terjadi di pasar siang tadi, itu sangatlah aneh. Apa maksudnya melihat dari bawah kedua belah kakimu? Dan si Sin yang dari siang tadi memang sudah merasa cemas dan ketakutan, lalu ia pun menceritakan perihal yang dikatakan si tukang miras itu. Kata ibunya, maksud melihat dari kedua belah kakimu itu adalah cara untuk melihat hantu. กูเคยบอกว่าถ้ามองลอดดวง โอ้โหมึงจะบ้าเหรอ เอ้า ก็แม่งเมาซะขนาดนั้นน่ะ นี่มึงหมายความว่า ก็แม่งเมาซะขนาดนั้น Tapi mereka tidak mempercayainya dan malah mentertawakannya. Akhirnya si Puak menyuruh si Sin untuk memanggil Simak. Si Sin mengatakan, kenapa harus aku? Kata Sin. Lalu temannya menjawab, karena kamulah yang belum terlalu mabuk. Akhirnya dengan perasaan penuh ketakutan dan cemas, si Sin pun akhirnya pergi ke rumah Simak. Sesampainya di sana, dia memanggil-manggil Simak, namun tidak ada jawaban. Terpaksalah si Sin naik ke atas tangga dan anak tangga itu pun patah. Hanya terlihat periuk tanah di naluhur hawu jeung ngebul. Namun tak lama kemudian tiba-tiba si Sin melihat sosok yang sedang duduk hitam dan legam. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah si Nak. อ้าวพี่ชิน พี่เข้ามาก่อนสิ อยู่ปะจ๊ะ หลับอยู่จ้ะ แล้วไอ้แดงล่ะกลับมะพร้าวหมดเหรอ Ternyata itu hanya mimpi, sob. Saat si Sin terbangun, dia meminta temannya untuk menampar mukanya untuk memastikan kalau itu tidaklah nyata. Dengan sangat kerasnya si Puak menampar muka si Sin dan ternyata si Sin pun kesakitan. Ia lega karena sudah bisa memastikan bahwa hal itu tidaklah nyata dan semua hanyalah mimpi. Namun saat si Sin melihat semua apa yang terjadi dalam mimpi, justru kini di hadapan teman-temannya itu, si Sin menyadari kondisi seperti ini telah terbawa pada kenyataan. Si Sin menyaksikan ada kesamaan seperti di dalam mimpi, yaitu deja vu. Dan benar saja apa yang ada di dalam mimpi itu kini menjadi fakta. Si Puak pun akhirnya menyuruh si Sin untuk memanggil Simak dalam keadaan nyata. Kembali si Sin pun sudah berada di dekat anak tangga saat dia akan naik, namun tiba-tiba dan pada akhirnya ia pun berhasil bergelantungan di teras rumahnya Simak.
Saat kepalanya baru nongol, betapa kagetnya si Sin. Ternyata rumah si Mak itu sudah kotor, berdebu, tidak terurus, daun-daun kering berserakan, sarang laba-laba di mana-mana. Kumuh, tidak terawat dan sangat menyeramkan. Saat si Sin berjalan, tiba-tiba ayunan itu pun bergerak sendiri. Si Sin pun akhirnya lompat dan lari ketakutan. Namun harus terhenti saat mendengar ada buah jeruk yang terjatuh. Begitu ia menengok, tiba-tiba ada tangan memanjang mengambil buah jeruk itu. Si Sin pun mampret abrut-abrutan. Tak lama kemudian si Sin pun kembali pada teman-temannya. Lalu di keesokan harinya mereka pun berkumpul di halaman rumah. Si Mak terlihat sedang memperbaiki anak tangga yang patah oleh si Sin malam itu. Lalu si Mak pun menyuruh si Ter untuk membantunya mengambilkan kapak di atas dan menanyakannya kepada si Nak. Tak perlu lama si Ter pun akhirnya naik. Ketika sudah sampai di atas, dia pun heran dan merasa aneh kenapa rumah si Mak sangat kotor sekali. Lalu dia teringat dengan perkataan si Sin waktu itu. Dan sekaligus si Ter pun teringat dengan perkataan si Sin untuk melihat di kedua belah kakinya. Lalu saat itu pun dia mencoba untuk melihat dari kedua belah kakinya. Akan tetapi si Ter tidak menemukan apa-apa pada diri si Nak. Saking merasa bingungnya, si Ter pun sampai kepergok sama si Nak sedang memperhatikan bokongnya yang begitu indah. Lalu si Ter pun pergi ke belakang karena perutnya sakit, kebelet ingin ee. Namun saat sedang asik dia mencium aroma tidak sedap yang sudah jelas aroma itu bukan bersumber dari nya. Lalu ya, dia melihat cincin yang ketika itu dia korek-korek dan menguraikan tanahnya. Ternyata itu adalah jari jemari manusia. Setelah jelas terlihat tengkoraknya, si Ter pun lari terkencing-kencing. Saking takutnya ia tak sadar telah menyenggol sarang lebah. Pada saat kondisi si Ter seperti itu, si Ter memaksakan diri untuk berbicara dan ingin menyampaikan yang sebenarnya. Ia ingin mengatakan bahwa si Nak itu adalah hantu. Akan tetapi sayang pengaruh dari sengatan lebah tersebut menjadikan si Ter berbicara tidak jelas. Lalu pada saat itu pun si Ter mendapatkan ide. Akhirnya dia berlari untuk mendapatkan tinta dan kertas. Lalu ia menuliskan apa maksud yang akan disampaikan kepada teman-temannya itu. Lalu setelah itu mereka pun tahu apa yang dituliskan. Mereka pun kaget dan gemetaran. Saat sedang panik, tiba-tiba si Mak pun datang dan berteriak sambil menanyakan, kertas apakah itu yang ada di tangan kalian? Saat si Mak mendekat karena penasaran, kemudian teman-temannya pun berusaha untuk menutupinya dari si Mak dan menyembunyikan kertas itu. Namun pada akhirnya si Mak pun terdiam. Tak pikir panjang si Mak pun menemui istrinya si Nak. Sementara teman-temannya memperhatikan dari jauh ingin menyaksikan apa yang telah terjadi setelah si Mak mengetahui kalau istrinya itu adalah hantu. Namun teman-temannya pun keheranan saat melihat si Nak dan si Mak itu malah semakin mesra dan sepertinya bahkan baik-baik saja. Dalam keheranan itu pun mereka terus memikirkan apa yang salah dalam tulisan itu. Ternyata tulisan itu berisi si Nak adalah jorok. ฉันจะบอกพี่ได้ยังไงล่ะแล้วฉันจะอยู่ยังไง ทำไมจะรับไม่ได้อะ ใครบอกพี่ ใครบอกพี่ไม่สำคัญหรอกนาค พี่เองก็เคยเป็นเหมือนกัน Lanjut, siang pun berlalu, malam pun poek. Setelah kejadian di siang itu, meski tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa si Nak adalah hantu, namun kecurigaan mereka tetap saja besar. Mereka penasaran siapakah sebenarnya si Nak. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh untuk mengetahui kebenarannya. Akhirnya malam itu pun mereka akan datang ke rumahnya si Mak untuk memberitahukan bahwasanya si Nak itu adalah hantu. Lalu berangkatlah mereka berdua, Sin dan Ter, sementara Puak dan Ai menunggu di rumah. Akan tetapi si Puak dan Ai kedatangan seorang yang bernama Ping.
Si Ping ini adalah si anak yang tukang miras waktu itu di pasar. Memberitahukan kepada mereka berdua dan meminta bantuan untuk menguburkan ibunya yang sudah mati terbunuh oleh hantunya Sinak. Sontak saja si Puak dan si Ai terkejut dan memutuskan untuk pergi menyusul si Ter dan si Sin agar mengurungkan niatnya mengganggu Sinak. Sebab kalau dia diganggu, Sinak akan marah dan membunuhnya juga. Sementara itu si Ter dan Sin sudah sampai di halaman rumahnya Simak, dan ia pun memanggil Simak. Saat ia akan mengatakan Sinak adalah hantu, tiba-tiba saja Sinak muncul. Mereka pun ketakutan duluan dengan tatapan Sinak yang begitu menyeramkan. Maka ia plesetkan kata-katanya menjadi Sinak sangat cantik sekali. Lalu tiba-tiba si Puak dan si Ai pun datang langsung memberitahu dengan membisikkan bahwa Sinak itu adalah hantu dan telah membunuh ibunya si Ping alias si bibinya tukang miras itu. Sontak saja mereka semua menjadi sangat ketakutan, takut pada Nak, apalagi dengan tatapan mata Sinak yang begitu menyeramkan. Akhirnya teman-temannya Simak pun akan pergi, tapi tiba-tiba saja Sinak mengajak mereka makan malam. Mereka bingung, namun karena takut pada Sinak, dengan terpaksa mereka pun naik masuk ke dalam rumah untuk menyantap makan malam bersama keluarga Simak. ทำไมไม่ชวนเพื่อนพี่ขึ้นมากินอะไรก่อนล่ะ Setelah mereka akan makan, betapa kagetnya mereka makanan yang di atas meja itu adalah daun-daun kering dan belatung. Karena Simak terus memaksa untuk segera mencicipinya dan Sinak pun terus menatapnya dengan tajam, akhirnya mereka pun terpaksa mencicipi makanan itu. กินเองก็ได้พวกมึงพลาดนะเนี่ยกูเห็นมึงแอบกลืนน้ำลายนะ พวกกูกินกันอิ่มแล้วว่ะ แต่จะว่าไปลองชิมสักหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกมั้งหูยจานนี้น่ากินเชียวว่ะเอ้ยกินเลย ลองดู เนี่ยของมึงเลย จ้าก็ดองเบลอปะเนี่ยโตดีวะ หน้าของเขาทำอาหารอร่อย